di Kompas TV. Tajuk rencana, sakit jantung di usia muda. Anak muda di Indonesia makin rentan terserang penyakit jantung. Bahkan, 1 dekade terakhir kian banyak pasien jantung dengan usia diagnosis semakin muda. Padahal, penyakit kardiovaskular bisa dicegah dengan mengendalikan faktor risiko seperti kebiasaan merokok, pola makan tak sehat, dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan paparan polusi udara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian secara global. Diperkirakan 17,9 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskular pada tahun 2019 dan 85%-nya disebabkan serangan jantung dan stroke. Di Indonesia, analisis tim jurnalisme Data Kompas menunjukkan rata-rata usia diagnosis pertama penyakit jantung kian muda, dari 48,5 tahun pada tahun 2013 menjadi 43,2 tahun pada 2023. Ini mengacu pada olahan dan mikrosurvei Kesehatan Indonesia 2023 dan riset kesehatan dasar 2013. Sementara prevalensi penyakit jantung melonjak lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 1,08% atau 2,29 juta orang dari 212,6 juta orang berusia 15 tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang hanya 0,49% atau 855.000 orang. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 2020 hingga 2023 pun menunjukkan jumlah pasien jantung berusia 45 tahun ke bawah naik 66%, lebih cepat dibandingkan kelompok usia 46 tahun ke atas yang tumbuh 52%. Hal ini diperkirakan menimbulkan beban ekonomi sebesar 67,34 triliun pada 2024. Angka ini berasal dari proyeksi total klaim BPJS Kesehatan untuk jantung sebesar 38,96 triliun sampai akhir 2024. Dan estimasi produktivitas warga hilang karena dirawat akibat sakit jantung senilai 28,38 triliun rupiah. Peningkatan kasus penyakit jantung pada anak muda disebabkan kurangnya gerakan dan pola makan tak sehat, seperti konsumsi makanan olahan hewani, gula, dan garam tinggi. Analisis Kompas menunjukkan pada tahun 2013 hingga 2023, kian banyak orang mengkonsumsi makanan olahan hewani dan asin. Selain itu, makin banyak anak muda mengkonsumsi minuman manis berkalori tinggi ataupun asupan gula, garam, dan lemak tinggi. Apalagi akses mendapatkannya kian mudah melalui layanan daring. Di sisi lain, jumlah penduduk dengan kebiasaan berolahraga atau aktivitas fisik berat terus turun. Dampak faktor risiko ini dapat muncul pada seseorang sebagai hipertensi, kadar glukosa darah tinggi, kadar lipid darah tinggi, serta obesitas yang memicu penyakit jantung. Hipertensi menjadi pemicu utama penyakit jantung. Terkait hal itu, kebijakan kesehatan yang mendukung amat penting untuk memotivasi warga berperilaku hidup sehat, yakni rutin beraktivitas fisik, tak merokok, mengurangi asupan garam dan gula, serta memperbanyak makanan buah dan sayur. Selain pengendalian konsumsi rokok, pemerintah meski memperkuat pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak lewat edukasi dan label warna pada makanan dan minuman olahan sesuai regulasi.